sih cara untuk menghitung nilai rata-rata UTBK kalian? Nah, penasaran? Yuk langsung aja kita simak di video kali ini. Di GMP Media Channel. Wah, pasti kalian yang ngeklik video ini penasaran kan? Gimana sih Kak cara ngitung nilai rata-rata UTBK kita? Apalagi kalau misalkan kalian udah nonton video kita sebelumnya tentang sistem IRT di UTBK, itu pasti udah penasaran juga IRT ini nanti tahapan-tahapan penilaiannya nih kayak gimana sih Kak? Sama nggak kayak misalnya ujian sekolah yang pernah kita ikutin gitu ya? Nah ini teman-teman, sekarang kita coba lihat ya lebih spesifik lagi nih tentang sistem penilaian di UTBK itu sendiri. Dan kali ini aku juga mau sharing info yang kita dapat ya dari hasil analisis di YouTube-nya LTMPT ya pada waktu-waktu yang lalu. Jadi bisa kita kasih lihat juga nih ke kalian gimana sih tahapan-tahapan penilaian atau sistem IRT di UTBK, khususnya UTBK tahun 2022. Nah, langsung aja deh kita bahas dulu dari sistemnya ya teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya juga kita udah pernah menyebutkan, udah pernah dibahas juga tentang sistem IRT atau kepanjangannya itu Item Response Theory. Gampangnya ini kayak teori pembobotan soal gitu ya. Jadi skor yang kita dapat dari UTBK itu dilihat dari tingkat kesulitan soalnya. Semakin soalnya ini sulit banget buat dijawab, alias yang bisa jawab bener itu cuma sedikit, itu berarti skornya bakal semakin tinggi. Tapi sebaliknya kalau misalkan soalnya ini terlalu gampang buat dijawab, berarti banyak banget nih peserta UTBK yang jawabannya benar di soal tersebut. Nah itu bobot nilainya jadi semakin kecil. Nah berarti Kak kalau misalnya kayak gitu kita harus bisa memprediksi dong, misalnya nih soal mana aja sih yang kira-kira tuh sulit banget buat dijawab. Nah itu bener banget tuh ya. Jadi kita harus bisa memprediksi soal mana yang kira-kira tuh emang beneran susah dan nggak banyak orang yang bisa jawab itu. Nah jadi kita harus bisa menguasai soal yang tingkat kesulitannya tinggi supaya skor kita itu bener-bener lebih tinggi juga daripada orang lain gitu kan. Cuman ini memang nggak bisa instan teman-teman, nggak bisa kita kayak ngeramal gitu ya, kayak cenayang, oh ini kayaknya soalnya yang ini deh. Nggak ya, ini bisa didapat kalau kalian itu sering latihan soal, sering ikut tryout. Nah biasanya kan kalau di tryout nanti kelihatan dong ya kan, ini soal mana aja sih yang aku tuh salah, mana aja soal yang aku bener, terus dilihat skornya gitu kan, dibandingkan, oh ternyata soal yang ini tuh skornya bisa gede ya, oh berarti soal ini tuh masuknya sulit gitu. Kalian bisa menganalisis kalau udah sering ikutan tryout gitu. Oke? Nah, ngomongin tentang sistem IRT ini, pasti kalau di pihak LTMPT itu ada tahapan-tahapannya ya teman-teman ya. Kemarin juga ada yang nanya nih, Kak, emang kalau di IRT nggak ada sistem minus? Nah, sekarang kita jawab ya. Jadi di IRT itu tahapannya ada 3 tahap teman-teman. Sampai kalian dapat skornya itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama ini ketika teman-teman udah selesai ujian nanti gitu ya, si hasil kalian itu akan dibagi jadi 2. Soal yang berhasil kalian jawab dan soal yang tidak kalian jawab. Artinya kalau soal yang tidak dijawab itu ya mungkin yang kosong gitu ya, kalian nggak ngisi jawabannya sama sekali gitu. Nah kalau misalkan kalian itu berhasil mengisi jawabannya, itu bakal dikasih skor 1 ya. Ini belum lihat dari tingkat kesulitannya nih. Pokoknya kalau kalian berhasil jawab 1 soal itu dikasih poin 1. Nah, terus kalau misalkan ada soal-soal yang enggak kalian jawab itu dikasih skor 0. Ya, jadi ada 1 dan 0, oke? Ini untuk tahapan pertama. Jadi kita cuma mau lihat aja gitu. Ini ada berapa nomor sih yang enggak kalian isi dan itu nilainya 0. Jadi bukan minus ya. Oke. Nah, terus nanti masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua ini ketika kita melihat bobot dari soalnya. Jadi kita lihat nih, mana sih soal yang tingkat kesulitannya tinggi, mana yang tingkat kesulitannya rendah alias gampang soalnya. Nanti baru dikasih skor-skor yang berbeda. Misalnya aja ya, skor yang untuk tingkat kesulitan tinggi itu bisa dapetin 5. Satu soal tuh bisa poinnya 5.
Tapi kalau misalkan yang gampang banget poinnya tetap 1 misalnya gitu ya. Nah ini nanti dianalisis sama pihak LTMPT berdasarkan data secara keseluruhan peserta UTBK. Misalnya kita ambil contoh soal pengetahuan kuantitatif atau PK nih ya. Ada soal tentang aljabar nih di nomor 1 misalkan. Nah soal aljabar ini kita lihat dari semua peserta UTBK yang ikutan UTBK, berapa orang sih yang bisa berhasil untuk menjawab soal aljabar ini. Kalau yang berhasil jawab itu banyak banget, berarti bobot soalnya ini kemungkinan 1 aja poinnya, karena dia gampang banget kan. Tapi kalau misalkan ternyata soal aljabar ini tuh jarang yang bisa jawab benar, alias sedikit banget gitu ya yang bisa jawab soal ini, berarti poinnya tadi kita misalin dapat 5 poin gitu, karena dia tuh tinggi banget kesulitannya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi nanti bakal dilihat dari data keseluruhan peserta UTBK di tahun tersebut. Oke, ya nanti setelah tahapan yang ini baru masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu adalah penghitungan total skor. Total skor ini didapat dari tadi ya, yang udah berdasarkan bobot-bobot nilai gitu. Baru nanti dilihat secara totalnya, oh dapat deh kalian skornya itu misalnya 600, sekian gitu ya. Jadi ini tahapannya itu ada beberapa yang harus dilewati teman-teman, nggak langsung tiba-tiba kita dapat skor segitu gitu ya. Tapi ini udah berdasarkan proses yang dilalui juga, dan itu analisisnya itu adil untuk gelombang 1 maupun gelombang kedua gitu ya. Karena mungkin masih banyak yang agak salah paham juga gitu ya di video kita sebelumnya, tapi aku mau meluruskan di sini kalau sistem IRT ini memang tidak ada bedanya untuk gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi ini bisa kita bilang ya sistem penilaiannya udah adil gitu ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman buat yang di gelombang 1 maupun di gelombang kedua. Nah, setelah kita ngomongin tahapan-tahapan sistem IRT, sekarang kita lebih ke nilainya nih teman-teman ya, atau pembobotan nilai UTBK-nya. Di LTMPT sendiri nanti itu akan ada 5 jenis nilai teman-teman. Ada nilai minimum. Nilai minimum itu nilai paling rendah dari semua peserta UTBK di setiap subtesnya. Misalkan di matematika nilai minimumnya berapa sih ya? Teman-teman bisa cek nih contohnya di sini. Nah, ini tabel yang memperlihatkan statistik nilai di LTMPT ya untuk SBMPTN. Jadi ada nilai minimum, terus nanti ada nilai kuartil 1. Nilai kuartil 1 itu nilai tengah dari nilai terkecil. Terus nanti ada nilai median. Median itu nilai tengah-tengah banget gitu ya. Terus ada kuartil 3. Kuartil 3 itu nilai tengah dari yang nilai terbesar. Dan nanti ada nilai maksimum. Maksimum itu berarti nilai paling besar yang didapat oleh peserta UTBK. Oke? Dan nanti terakhir ada nilai rata-ratanya. Ini teman-teman bisa cek per subtesnya ya. Yang ini bisa nih teman-teman jadiin acuan ya. Oh, ternyata ini rata-ratanya tuh segini gitu ya. Untuk PK, untuk PU, untuk PBM, untuk TKA-nya ternyata rata-ratanya tuh segitu. Berarti bisa kita bilang amannya, kalau pengen kita bilang ideal itu dapat skornya segitu ya. Ini dari data tahun sebelumnya sih teman-teman ya. Ya semoga ini juga bisa dijadiin pegangan buat kalian di tahun 2022 gitu. Oke. Nah sekarang dari data itu gimana sih cara ngebandingin nilai kita sama nilai orang lain? Misalnya kalian mau bandingin nilai kalian sama teman kalian gitu ya. Ketika dilihat nih, nanti misalkan kalian udah selesai ujian gitu ya, udah selesai ujiannya, terus kalian lihat skor kalian, ternyata kok bisa skor kalian itu beda nih sama teman kalian, padahal soal yang kalian jawab benarnya itu sama. Misalnya nih ada Adi sama Sita ini ya. Ini dua-duanya berhasil menjawab soal yang benar itu ada 7 soal. Misalnya sama nih kan 7 soal ya. Cuman kok skornya beda gitu kan antara Adi sama Sita. Ternyata pas kita analisis, nah kita ambil contoh nilainya Adi dulu nih ya. Nilainya Adi ternyata dari 7 soal yang berhasil dia jawab, 4 soalnya ini adalah 4 soal yang bobot nilainya itu nilai maksimum alias susah banget soalnya. Yang 3-nya lagi ini adalah 3 soal yang ada di kuartil 3. Kuartil 3 itu berarti nilai tengah dari yang paling besar kan ya. Oke, jadi tingkat kesulitannya di bawah nilai terbesar tadi, di bawah nilai maksimum ya. Mungkin bisa kita kasih contoh yang 4 soal nilai maksimum itu dapat poin 5. Ini misalnya ya teman-teman ya. Terus yang 3 soalnya lagi dapat skor di bawah 5 sedikit yaitu 4. Karena dia masih ada di kuartil 3. Kuartil 3 itu kan masih nilai tengah dari si nilai terbesar ya. Oke, jadi yang satu poinnya ada 5, yang satu poinnya itu 4 untuk setiap soalnya. Nah beda nih sama Sita. Kalau Sita dari 7 soal itu 4 soalnya ada di nilai kuartil 3.
Poinnya tadi kuartil 3 itu 4 ya teman-teman ya. Terus 3 soalnya lagi ada di nilai minimum, berarti poinnya itu 1 ya kan, karena kalau nilai minimum berarti soalnya itu mudah banget gitu ya. Nah kalau kita lihat berarti skor siapa yang kemungkinan bisa lebih besar? Pasti yang Adi tadi, karena dari 7 soal 4-nya itu susah banget, 3 soalnya lagi itu soal yang susah aja. Berarti kan skornya bisa lebih tinggi dong ya kan, pembobotannya dibandingkan yang Sita tadi, karena Sita itu soal yang dijawab adalah soal yang lebih gampang daripada Adi. Jadi bobot nilainya juga yang Sita itu lebih kecil daripada Adi. Kayak gitu ya teman-teman ya, untuk membandingkan skor kalian dengan skor orang lain gitu. Jadi meskipun yang benarnya itu sama nih ya jumlah soalnya, tapi skornya itu belum tentu sama gitu ya. Oke. Nah ini cara untuk membandingkan skor kalian dengan peserta lain di UTBK. Oke, nah sekarang kita ke bahasan terakhir nih. Pasti teman-teman pernah dengar gitu ya, ada berita-berita Kak, katanya kalau di TPS dan TKA itu bobot atau skornya itu lebih banyak diambil yang TPS gitu kan. Ada yang bilang TPS-nya 60%, TKA-nya 40%. Tapi teman-teman, itu sebenarnya nggak ada informasi resmi dari LTMPT-nya sendiri. Makanya ini disebutnya hoax kan, karena mereka juga nggak pernah kasih pernyataan resmi di platform manapun gitu ya, kalau misalnya TPS-nya berapa persen, terus TKA-nya berapa persen. Jadi kalau misalkan nggak ada berita seperti itu, kita bisa anggap ya TPS dan TKA itu sama gitu bobot nilainya gitu ya, 50% 50%. Nah sekarang ini aku mau kasih contoh ya cara menghitung nilai rata-rata UTBK kalian. Nah ini ada contoh ketika kalian nanti udah selesai UTBK gitu ya, terus nanti biasanya kalian langsung dapat skornya kan, ada kayak semacam kartu yang isinya itu hasil dari UTBK kalian, skornya berapa aja. Nah ini sebenarnya gampang aja, teman-teman bisa ngitung sendiri ya. Yang TPS sama TKA kita bagi 2 dulu ya. Oh kalau sekarang, nah kalau yang sekarang ini ada tambahan baru yaitu bahasa Inggris ya kan. Jadi nanti ada nilai TPS, nilai bahasa Inggris, dan nilai TKA-nya. Untuk teman-teman yang ambil Saintek, nah yang ambil Saintek dulu ya, nilainya itu berarti kan ada 3, TPS, TKA Saintek sama bahasa Inggris. Nah nilai TPS-nya itu kan ada 4 subtes teman-teman, berarti kalian tinggal jumlahin aja tuh 4 subtesnya ya, PU, PK, PBM, PPU dibagi 4. Oke, terus bahasa Inggris sendiri udah nggak usah dibagi-bagi lagi ya. Terus TKA Saintek ini juga ada 4 kan, matematika, fisika, kimia, biologi. Kalian tambahin dan kalian bagi 4. Berarti nanti kalian di akhir dapat 3 nilai kan. Nah 3 nilai itu tinggal kalian jumlahin, terus kalian bagi 3. Itu deh rata-rata UTBK kalian untuk yang Saintek. Untuk yang Sosum sama juga, tinggal diganti TKA-nya itu jadi TKA Sosum gitu. TKA Sosum juga ada 4 kan, ada sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi. Jadi itu juga ditambahin terus dibagi 4 juga. Sama kayak tadi, nanti kalian punya 3 skor akhirnya, ada TPS, bahasa Inggris, dan TKA Sosum. Dijumlah dan dibagi 3, dapat deh nilai rata-ratanya. Kalau yang campuran gimana Kak? Kalau yang campuran berarti kalian ada 4 ya kan? TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Sosum. Caranya ini menghitungnya sama kayak tadi ya, untuk TKA-nya, Saintek dan Sosum, dijumlah dibagi 4. Terus nanti di akhir kalian punya 4 skor. Nah 4 skor ini kalian jumlahin dulu, baru nanti dibagi 4. Itu deh rata-rata akhir dari skor UTBK kalian nanti ya untuk tahun 2022. Oke? Bisa kan? Ini bisa kalian coba dari tadi tryout yang kalian ikutin, dan kalian bisa memprediksikan kira-kira skor kalian ini udah cukup belum ya untuk ke jurusan yang mau kalian ambil. Nah jadi itu ya teman-teman, informasi seputar pembobotan soal di UTBK dan juga tahapan-tahapan atau sistem penilaian dari IRT-nya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan strategi menuju UTBK 2022. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video.